Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Ahmad Rizalul Fikri di podcastnya STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu oleh mahasiswa alumni kampus mengajar angkatan kedua. Nah, sedikit saya memperkenalkan bahwa kampus mengajar merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini kita sudah kedatangan Kak Rehan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, mari kita sapa dulu Kak Rehan. Gimana? Assalamualaikum Kak Rehan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Gimana kabarnya Kak Rehan? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, kepada Kak Rehan silahkan untuk memperkenalkan dirinya biar sahabat pendidikan di rumah bisa mengetahui siapa sebenarnya Kak Rehan itu. Oke ya, sebelum kita mulai ya, jadi nama saya Rehan Noval Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Semester 7 nih, tadi lagi bikin skripsi. Oh, baik. Kak Rehan, saya ingin bertanya-tanya sedikit nih mengenai kampus mengajar. Boleh, silakan. Nah, dari mana sih Kak Rehan itu mengetahui informasi kampus mengajar? Jadi gini Mas Rizal, jadi saya tuh dulu kan ada mata kuliah yang diambil salah satu dosen. Nah, jadi di situ tuh kita diwajibkan, awalnya proyek besarnya itu kita diwajibkan untuk bikin seminar. Nah, Oke. dilalah bahasa Indonesia dilalah. Nah, dilalah pada saat itu ada program kampus mengajar dan beliau men-share saya ya. Jadi dan terus beliau bilang gini, siapapun yang dapat mengikuti ya dan berhasil mengikuti program ini akan saya kasih A nilainya. Maksudnya nilai tugasnya saya kasih A. Saya langsung senang dong karena saya enggak perlu bikin seminar kan. Sembarang kalir gitu kan. Ya udah, akhirnya saya coba ngikuti. Gimana sih anunya, syarat-syaratnya apa? Yes. Ya udah, saya pelajari programnya gimana, syarat-syaratnya saya penuhi dan alhamdulillah saya keterima. Berarti dari kampus sangat mensupport sekali ya? Oh iya, sangat mensupport sekali. Bahkan itu termasuk semester terenak menurut saya ya, semester 5 itu. Oke, kira-kira nih ketika pendaftaran dulu berkas apa saja sih yang perlu dibutuhkan itu? Kalau nggak salah waktu itu butuh surat surat kuasa dari kampus. Jadi kayak dari kalau kampus itu memang menyetujui anaknya itu ikut program ini. Dan yang kedua itu transkrip nilai. Jadi nilai kita dari semester 1 sampai 4 tuh ya, jadi kumpulin semua jadi satu gitu, di-upload di sana. Itu sih sepertinya, kayaknya itu aja yang aku ingat ya. Nah, Kak Rehan, waktu pendaftaran, apakah Kak Rehan ini optimis bahwa bisa diterima? Padahal nih, saat itu saingannya pasti banyak sekali karena ini tingkat nasional se-Indonesia. Gimana itu Kak Rehan? Ya waktu itu ya gimana ya, lucu aja sih, kayak saya tuh nggak mikir keterima apa enggak, saya tuh nggak mikir sampai ke situ ya. Pokoknya saya daftar, Bismillah saya daftar, keterima gak keterima ya wes gitu istilahnya, jawabnya gitu ya, keterima ya udah, ya dilalah ya itu tadi keterima. Saya nggak berharap untuk keterima sama sekali ya, saya tuh cuma berharap ya Bismillah ya Allah mudahkan jalan saya biar nggak usah bikin seminar lagi. Amin. Jadi saya gitu aja sih. Oh, oke. Kak Rehan, kalau boleh tahu, dulu itu Kak Rehan ditempatkan di mana waktu kampus mengajar? Pada awalnya ya Mas Rizal ya. Pada awalnya tuh saya ditempatkan di ini nih. Di daerah Tarik. Jadi kalau dari rumah saya itu 30 km. Oh, jauh. Jauh sekali. Nah, terus kami pelajari ya. Akhirnya karena kami semua merasa kejauhan ya, nggak mungkin lah kita bisa ke sana. Akhirnya ya sudah, kami memutuskan untuk pergi ke kantor dinas Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, untuk mengubah sekolahnya. Jadi kami mencari sekolah yang akreditasinya B. Nah, karena waktu itu ketika saya ke sana ya, saya ketarik, saya coba sendirian ke sana sama adik saya waktu itu. Wih, jauh banget, sampai di sana ternyata sekolahnya akreditasinya A. Nah,
Dan itu menurut kami semua satu kelompok itu nggak cocok, nggak sesuai target ya. Ya udah akhirnya kami cari sekolah yang akreditasinya B namun dekat. Nah, alhamdulillah ketemu di daerah. Akhirnya kami pindah di daerah Sawohan. Sawohan itu Buduran ya, jadi daerah Buduran deketnya Tambak. Oh gitu. Kak Rehan, kira-kira ya, ketika penempatan kampus mengajar dan Kak Rehan mendapatkan tempat di situ dan menemukan tempat yang akreditasinya B tadi, nah kira-kira Kak Rehan kegiatannya, program-programnya apa saja sih? Banyak ya, lumayan banyak sih kita ngadain program yang paling utama ya mengajar itu tadi ya. Di awalnya itu kita ingin ngadakan, jadi gini, kepala sekolahnya kampus itu kan mantan kepala sekolah kampus itu dia itu punya rumah nggak terpakai gitu loh. Nah jadi kita tuh ingin membuat kayak rumah belajar di tempat beliau. Nah itu kan awalnya seperti itu Mas, karena di sana itu nggak semuanya boleh masuk gitu loh. Jadi sekolah waktu itu cuman ngasih tugas, jadi siswa tinggal ngambil dari sekolah dan mengumpulkan di hari yang sudah ditentukan. Begitu. Kecuali kelas 6 harus masuk karena memang mereka akan sudah mau lulus kan, jadi memang harus masuk. Itu awalnya seperti itu. Tapi setelah itu ada pemberitahuan mendadak ya dari pemerintah bahwa mereka sudah menurunkan level PPKM-nya menjadi level 1 ya. Level 1 ya. Dari level 3 waktu itu Sidoarjo ke level 1. Nah, pada saat itu akhirnya sekolah diimbau untuk masuk tatap muka. Ya sudah, setelah itu akhirnya kami harus mengubah program itu ya. Jadi akhirnya ya kami ubahlah program jadi ya sudah kita mengajar saja di sekolah. Jadi akhirnya kami berenam, saya cok sendiri Mas, saya cok sendiri. Ya, kami berenam. Nah, itu kami berenam membagi kelasnya. Jadi saya alhamdulillah kedapatan kelas 3. Nah, ketika waktu mengajar di kelas, temuan-temuan apa yang Kak Rehan dan kelompok itu temukan? Banyak sekali. Yang paling berkesan saja. Yang paling berkesan tuh gini. Saya tuh sadar banget dong kayak pentingnya pendidikan sejak dini yang benar. Maksudnya gini. Kalau misal di rumah itu dia tidak yang paling saya dapatkan itu kalau misal di rumah itu dia terlalu dimanja orang tua atau terlalu strict, ada orang tua yang terlalu strict, ya itu malah nanti efeknya ketika kita guru ya yang diserahi amanah oleh orang tua ke sekolah untuk mendidik mereka itu akan kesulitan. Karena gini, ada salah satu murid di sana ya yang mohon maaf, dia itu karena selalu dituliskan ya sama gurunya, sama ibunya atau sama neneknya. Akhirnya dia itu di sekolah enggak bisa nulis. Ya bisa, cuma nulisnya jelek padahal perempuan. Yang kalau rata-rata ya perempuan itu nulisnya bagus-bagus ya daripada laki-laki ya. Lebih rapi, lebih bagus. Nah, tapi anak ini dia enggak bisa nulis bagus itu. Bahkan tulisannya itu sampai dia itu sendiri enggak bisa baca. Ini apa bacanya ya gitu. Nah, itu yang saya ambil yang paling ngena ya bagi diri saya. Wah, mengena sekali ya. Nah, iya. Kira-kira dampak perubahan apa yang ketika Kak Rehan itu sama kelompok khususnya di SD itu, dampak perubahan apa yang Kak Rehan temukan? Jadi misal setelah Kak Rehan itu datang ke situ, oh SD ini mengalami ini, jadi program ini berhasil gitu. Gimana kalian? Apakah ada sesuatu? Alhamdulillah sih dari segi mungkin kalau dari segi apa ya? Kalau dari segi secara fasilitas mungkin tidak ada yang berubah ya karena kami tidak bikin program di situ. Tapi kalau dari segi semangat belajar, insya Allah mereka semua naik ya semangat belajar. Ketika selesai diajar oleh kami semua, insya Allah, karena ya mungkin kami lebih muda dan ya mereka jadi lebih dekat gitu loh pada kami ya, untuk mengutarakan apa-apa ya bilangnya ke kita. Jadi alhamdulillah ketika selesai kami tinggal ya sekolahnya, alhamdulillah mereka semua ya semangat belajarnya naik ya daripada dulu ya awal-awal kita datang di sana itu mereka itu nggak mau banget belajar, itu nggak tahu harus ngapain, nggak tahu pokoknya
kalau bahasa Jawanya itu aras-arasen ya, aras-arasen. Nah, itu bahasa Jawanya itu. Malas-malesan. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah kami kasih treatment ya, kami ya semangati mereka, kasih pembelajaran yang cheerful, menyenangkan. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah lebih baik gitu. Menarik sekali ya. Kak Rehan ini kan kuliah di kampus pendidikan di STKIP Ya, Al-Hikmah benar. Surabaya. Nah, selama kurang lebih dari semester 1 sampai semester 4 sudah diberikan ilmu-ilmu bagaimana mengajar. Bener nggak? Ya, benar. Nah, kira-kira dampak apa? Hal apa yang apakah hal itu bermanfaat sekali ketika di kampus mengajar tersebut? Saya boleh jujur nggak nih? Jadi gini, ada beberapa hal yang memang terpakai dalam pada saat program kampus mengajar ya. Nah, karena prodi saya bahasa Inggris ya, dan saya di sana itu sama sekali tidak ngajar bahasa Inggris. Anehnya gitu, karena saya di SD itu saya tidak ngajar bahasa Inggris. Dan kenapa ya? Karena anak-anak baca aja belum bisa ya, ngapain diajarin bahasa Inggris gitu. Nah, akhirnya ya sudah, yang terpakai ya pada saat kuliah keguruan tadi, pada saat waktu saya micro teaching atau pembekalan yang saya dapat ya waktu kuliah keguruan, dan yang paling utama ya pada saat STKIP kampus menyuruh saya ISOSKA ya, saya jadi guru TPQ ya sampai lama itu. Nah, ya di situ saya dapat pengalaman untuk mengajar anak-anak SD gitu. Oke, Mas Rehan, terakhir nih karena waktu sudah berjalan ya, sudah mendekati akhir. Nah, kira-kira ada suatu pesankah buat mahasiswa kampus mengajar angkatan selanjutnya? Oke, buat teman-teman ya yang mau daftar kampus mengajar, nggak usah minder ya, nggak usah panik, nggak usah terlalu apalah gitu. Nah, tentang program ini sangat bermanfaat teman-teman. Jadi kalian akan bisa bertemu dengan orang banyak, dan yang paling penting kalian bisa berkesempatan untuk mengajar, memahami orang dengan lebih baik lagi itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat pendidikan semuanya yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.